Yang saya tanya Nanti itu dulu. Biblemu. Yang saya tanya itu Biblemu. Ambil terjemahan dari Al-Quran atau dari koin? Iya, Ya apa jawabannya? Dari koin atau Iya, dari Al-Quran? karena waktu itu orang Islam yang membantu penerjemah. Jadi Bah, ngambilnya dari kuisen mana? Iya, Ambil tentunya kitabmu itu orang ambil Islam dari mana? ambilnya kan dari Quran kan. Tapi Alhamdulillah, nggak sudah masalah. selesai. Karena Ambilnya Allah dari itu Al-Quran. gelar. Udah, turunkan host, Bukan, turunkan. Udah, Allah itu selesai. Turun. Kamu turun. Selesai. Iya bang, jadi Allah itu gelar kalau bagi kami ya. Dan iya, dari mana Anda mungkin, dapatkan ilmunya? ya karena jadi begini, mungkin biar lebih jelasnya ya. Coba saya bagikan data. Ditanya dari mana ilmunya kok jawab langsung. Iya, ini ilmu. saya mau kasih data, Bang Handi. Ya. Boleh saya dibesarkan kamera? Saya share ya. Coba sebentar, izin ya. Data dari Bible ya. Data dari Bible. Lihat Oh, kenyatanan Bible di lapangan. bias. Bible bias. Iya, Bible itu kan berdasarkan keyakinan Kristen. Kalau Quran kan abang, saya tidak sentuh Quran. Saya harapkan juga sama. Ini nggak sentuh. Bang Juma pertanyaannya dari mana kata Allah itu Iya, ada jadi pakai. begini, Bang Handi, langgar ya kilo sebentar. Ya, jadi begini Bang. Ya, jadi begini Bang. Ini kan ada koin ini abang bisa lihat nih. La ilaha illallah kan, dan selanjutnya ini Allah ini alif lam lam ha. Bismillah ini basmalah, basin mim alif lam lam ha. Jadi Bang, Apa itu? kekaisaran Apa? ya, ini koin arkeologi Bang. Arkeologi. Oh. Iya, jadi Dapat zaman dari mana Umayyah itu? Dinda Kores monitor nggak ini? Oh, iya silakan coba di ini. Jadi Dinda di Kores zaman monitor nggak? Coba Bang Suma, jadi di zaman dinasti Umayyah, koinnya itu seperti ini Bang. Ya, masuk Gurunda. Ya, coba deteksi dulu ini. Oh iya, boleh. Jadi Tahun zaman berapa ini dinasti koin, Bro? Tahun berapa? ini tahun 600 akhir abad ke-7 Bang. Tunggu ininya, apa laptopnya ngehang? Oh. Terus apa hubungannya dengan Kristen ini? Pakai kata Allah. Enggak, jadi ini supaya kita sama-sama jujur dengan sejarah bahwa abad ke-7 Allah itu begini, ini kan buat saya melihat data ini gelar Bang, Allah alif lam lam ha. Kecuali abang mau mengatakan Abdul Malik bin Marwan ini menggunakan ini sebagai nama. Abang ingin mengatakan itu. Jadi Anda mau katakan KBBI salah? Saya katakan enggak, kalau konsekuensi logisnya gini Bang Handi. Ini kan Apa yang koinnya. tunggu dulu. Kesimpulan akhir Anda tentang ini koin apa? Iya, bahwa ini data yang ditampilkan dengan kalimat syahada ini. Jadi abad ke-7 dinasti Umayyah ini koinnya seperti ini. Sekarang saya tanya, menurut abang ini nama atau gelar? Nama? Nama. Kalau ini nama Bang, konsekuensi logisnya Islam itu penganut Zoroaster. Karena ini koin Zoroaster Bang. Ya, apa masalahnya? Oh, berarti masalahnya? Islam itu penyempurna Zoroaster, pagan Bang? Oh, bukan. Bukan gini, gini Gurunda. Mulai ngaco. Jadi gini Loh, kawanku, enggak, ketika coba, ya, silakan, ketika silakan. Umayyah menginvasi, ketika zaman dinasti Umayyah menginvasi Persia dan juga Yunani, koin yang digunakan oleh Yunani Iya. dan oleh Yunani dan satu lagi Persia itu dipakai oleh Muslim. Lalu kemudian ditambahkan lafal tauhid di sana, gitu. Loh, begini Bang Kores ya. Jadi Apa tuh? koin itu menunjukkan agama dari kekaisaran itu. Ya, gini posisinya, kalau nggak mau Betul. dipakai koinnya oleh Islam, jangan kalah perang. Kenapa? Iya, berarti Kalau nggak Islam mau koinnya mengakui dipakai. bahwa Tuhannya itu Ahura Mazda. Bukan, ini koinnya. Loh, soalnya gini. Coba saya lihatin ya. Jadi gini. Ketika ini koinnya ini ya. Jadi sebelum zaman Islam, koinnya itu Zoroaster. Muhammad lahir, Rashidun menang, koinnya tetap Zoroaster. Lah ya karena Berarti Islam ini Zoroaster begitu. Enggak, maksudnya kalau Kristen agamanya dari koin, silahkan. Tapi kalau koin dalam bukan. Islam itu digunakan sebagai alat penukar transaksi abang, gitu. bukan. Iya, koin itu menunjukkan agama.
Oh itu kalau di Kristen, Zaman kalau dulu- di Islam enggak. Loh enggak, zaman dulu saat itu seperti itu. Memang di Kristen begitu, kalau di Islam enggak. Enggak, bukan. Berdasarkan hanya sebagai transaksi, datanya dari mana? Kenapa sih berkutat di sini? Ini Loh menyita iya karena waktu. gini, kalau enggak, masih ini- kalau misalnya ini- agama dari kitab suci Islam itu bukan dari koin. Koin itu Kristen. Bukan, koin itu menunjukkan agama dari kekaisaran itu. Umayyah Itu di itu koinnya Kristen. masih ini. Itu di Kristen. Kalau bukan di Kristen, ini kenyataan. Nah, terus sekarang gimana? Dinasti Umayyah Datanya belum ya. punya alat produksi uang. Misalnya, zaman itu. udah dong. Mana dong. coba? Buktinya Mana? gini, saya tunjukkan ya. Mana coba koinnya Umayyah kayak Kenapa? gimana coba? Koinnya Loh, Umayyah. ini kan koinnya Umayyah, ini koinnya Nah Umayyah. itu kan Ini bekasnya koinnya Persia yang Umayyah. itu bekas Persia yang dipakai. Sekarang koin Ini yang koinnya berbentuk Umayyah. berbentuk Kores, Umayyah. dengar. Ya. Kalau misalnya Apa? ini kalau misalnya mereka kan bisa menambahkan ini, iya kan? Iya. Iya kan? Ya berarti mereka Ini nggak ada topik mengimani. lain apa kok Lah, bahas ini? logam mulia Gitu. ini Iya, berarti ini logam Allah mulia itu kan ini- adanya logam Gini. mulia itu kan adanya di Persia. Arab nggak ada untuk kok bisa ada untuk logam memproduksi mulia? metal itu. Lah Kata iya, siapa? Dharma itu kan Loh. Persia punya Dharma. Drahma kalau Dirham misalnya itu, di dalam. aduh, kalau hanya sekedar ini saya tunjukkan aja ya datanya. Iya, bahwa- ayo kita tunjukkan aja lah. Gini ya, The British Academy ini, jadi koin itu menunjukkan religius dan political propaganda. Jadi menunjukkan agamanya, gitu loh. Mana yang lu baca? Ini baca, these Mana? coins were also intended to promote religious and political propaganda. Jadi menunjukkan Iya, agamanya. bagian itu nggak ada masalah. Itulah kenapa ditambah lafaz di sana. Iya, menunjukkan agamanya. Iya, makanya berarti Islam mengakui Tuhannya Ahura Mazda. Lu bilang gitu. Nah, itu di mana tertulisnya gitu? Kalau misalnya masa Islam gini, kayak ini gini kan contohnya. Loh, Kayak gini ini contohnya, kan kalau Tuhannya misalnya- Ahura Mazda. Gini, Ini format koin gini, ini. cara gini ya. Ini. lucu. Gini nih, Loh, kalau iya, cara betul, menghubungi betul. Sekarang gini, saya tanya dulu. Astagfirullah, Saya kenapa tanya sih? dulu, tunggu dulu. Ya memang Enggak kalau begini Bang Zuma, kita gantian, lihat saya baru data mau sejarah. ngomong. Sekarang Dan begini. tadi saya ya, Nabi Ibrahim itu tua mana dengan ajaran Zoroaster? Kutanya dulu samamu. Zoroaster itu gini lah, secara sejarah Zoroaster itu Zoroaster kapan dan muncul? Hindu itu lebih tua dari Abrahamik. Zoroaster itu kapan mulai muncul? Lebih tua dari Abrahamik. Hah? Lebih tua dari Abrahamik. Hindu dan Zoroaster itu monoteistik yang tua. Hah? Betul. Yakin? Iya, di Sumeria. Nah, kalau Tuh, gini mereka loh, yang Bang menyembah Zuma, Ahura Mazda itu abad keberapa? fokus dulu. Tunggu dulu, Gini saya tanya. Bang, makanya saya tunjukkan. Yang menyembah Ahura Mazda itu abad Gini, berapa? saya tunjukkan abad ke Mulai ngaco. Loh, enggak. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya sama Loh, saudara. kenapa di mute? Ayolah. Saya tanya sama saudara. Ini, Penyembahan saya tunjukkan terhadap Ahura data Mazda itu bahwa abad Allah- keberapa? Oh, nama itu berarti Anda sama dengan Zoroaster. Gimana? Enggak nyambung kan? Udah mulai mau menyelamatkan saya tunjukkan. agama Maksudnya Bukan. ini double-nya begini, kalau Yahweh jelas-jelas nama dewa bulan Mesir yang diadopsi oleh Yahudi versi Kristen dan Kristen itu sendiri. Kalau Allah mana Enggak, ada gua enggak. orang Zoroaster menyembah Allah? Mana ada? Enggak, Kayak mana sih? gini loh. Makanya saya bilang Allah itu gelar. Saya kan membantu Islam ini. Lah kalau nenek misalnya mungkin Allah kan? gelar, kalau misalnya Allah gelar, suka-suka lu ada kau. Kristen Gini, cabang makanya Arab. gini loh. Suka-suka Saya kau tunjukkan. ngomong, Kalau nggak Suka-suka kondusif udah kau diuntungkan turunin ya. kalau Kalau nggak kondusif, mencuri. kalau mau ditanya, kau turunin. Suka-suka Bukan, kalau saya Bang tanya Handi. penyembah Aduh. daripada Ahura Mazda itu abad keberapa? Nah tuh jawab tuh. Ditanya dulu. Iya, Zoroaster Abad itu keberapa? umurnya setahu saya tua, Bang. Coba Abang Google deh. Yang saya tanya penyembah Ahura Mazda itu abad keberapa? Iya, Ahura Mazda itu kan dewanya Zoroastrian. Iya, itu disembah abad keberapa? Mereka mengenal sembahan atas nama itu. Iya, makanya saya jawab sebelum Abrahamik. Iya Ditanya. saja. Itu ditanya abad keberapa ya? Iya. Ya saya nggak tahu pastinya, Bang. Saya nggak tahu tahu. pastinya.
Ya, tapi yang jelas Kena sendiri datanya, ketapok sendiri Loh, sama kok kena data. sendiri Banyak, abad ke-7 koinnya Umayyah itu menggunakan Abad ke-7. simbol-simbol Sekarang Zoroaster. yang saya tanya kepada saudara, Simbol-simbolnya Zoroaster itu sembahan ada di abad Ahura Mazda ke-7. itu dianut oleh keturunan penganut agama Zoroaster ini itu abad keberapa, Cak Ayu? Abad keberapa? Hah? Ngomong saya diam, habis itu kasih gantian, kasih kesempatan saya. Gak bisa Oke, lu ditanya silakan. dulu jawab. Saya kan sudah jawab kan. Abad keberapa? Saya Abad lebih keberapa? tua. Saya enggak lebih tua, tapi saya enggak tahu itu pastinya. Nggak tahu, Banyuma. Iya. Diam, dia nggak tahu. Berarti kalau nggak tahu jangan banyak Enggak. cerita. Enggak, kita fokus abad ke-7 Nggak Bang bisa. Zuma. Ayo. Berarti nama Allah lebih dulu diperkenalkan sebagai nama Sang Pencipta langit dan bumi oleh Nabi Ibrahim kalau gitu. Jadi jangan ngadi-ngadi kau bawa ke-7. hanya oleh karena Anda kemudian ingin Abad melegalkan ke-7 hasil itu, curian lembaga abad kitab ke-7 dari Quran. itu, kalau Anda mau menggunakan ini sebagai Ngaco. Ini diturunin lah. Ngaco. Mau melegalkan hasil curian, tapi nggak paham. Nabi Abraham itu sudah memperkenalkan nama Allah kepada keturunannya jauh sebelum sembahan yang dikatakan sebagai Ahura Mazda itu disembah. Itu pun muncul nanti di abad kedua sebelum Masehi. Kucluk. Dan nanti koin itu kamu pernah pertontonkan di abad ke-7. Katanya sih begitu. Sejak kapan kemudian orang-orang yang Anda katakan tadi itu menggunakan kata Allah? Sejak kapan? Apa dasar pijakannya? Sudah Anda menyebutkan nama sembahan mereka adalah Ahura Mazda, masih Anda bawa-bawa Allah ke sana. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada keturunannya, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Para kali kau datang merampok orang punya, habis itu kamu poles segala macam upaya. Sedangkan orang Quraisy saja, orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu datang, ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqahum layakulanna, apa kata mereka? Allah, fa anna yufakun. Jika engkau bertanya kepada orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan kalian? Niscaya mereka semuanya akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Jadi bagaimana kata Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah kepada Allah, menyembah kepada berhala-berhala? Padahal mereka tahu nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, secara turun-temurun sudah memperkenalkan nama Allah sebagai nama pencipta langit dan bumi. Innani anallah, la ilaha illa ana. Pandai-pandaian, hasil curian dipoles entah kemana-mana, bawa koin-koin ke sini. Gak bisa kau nipu, gak bisa. Kita tahu juga pelajaran, cuman saya nggak bisa buka kamera, nggak bisa kayak Dinda Korsi itu nggak bisa. Tapi kok data-data kayak begitu juga gampang kok, tinggal dicari di mana-mana pasti ditemukan. Lagian juga itu tadi gambar-gambar apa pula itu yang dibikin? Emang nggak bisa diedit yang kayak gitu-gitu? Pandai-pandaian. Muslim menaklukkan kemudian penganut agama Zoroaster yang ada pertama dan tertua di Persia. Itu tahun berapa, Paman? Tahun berapa umat Islam menaklukkan Persia, Paman? Jadi kalau di situ muncul kemudian nama Tuhan mereka Ahura Mazda, lalu kemudian diganti Allah, itu berarti yang memiliki wewenang pada masa itu adalah pemerintahan Islam. Jadi wajar kalau koinnya kemudian digantikan dengan nama Tuhannya umat Islam. Kenapa? Karena sudah dimenangkan, ditaklukkan oleh tentara Muslim. Pada tahun berapa? 600 berapa itu Bang Handi? Lupa saya. 600 berapa Bang Handi? 650 berapa itu Bang Handi? Iya benar 650-an. Bang Handi hilang gurunda. Mantap sekali Bang Semak.
Siapa yang mengajarkanmu Bang Suma? Roh Kudus dong. Gila aja lu, mau nipu-nipu kami di sini ya. Sayangnya kamu itu nggak bisa diajak diskusi pelan-pelan, kemudian sayang sekali. Cobanya bisa kita ganti-gantian, buat malu kau. Ya. Bawa-bawa Tuhan kami menggunakan kata Allah, karena itu gelar. Dari mana ambilnya? Dari agama Zoroaster. Kagetlah kita. Jauh kali kau bertamasya. Ya udah. Jauh kali berselancar ke Zoroaster. Dasar penipu. Penipu. Alhamdulillah. Penipu, saya tanya samamu penipu, siapa petugas Begini. dari penulis Bible yang melakukan penelitian sampai ke koin? Sebentar, bukan sebentar Bang Zuma, kita Enggak, luruskan. saya tanya dulu. Maksud Kamu saya kan cuma mau nipu, hanya bukan cocok-cocokologi nipu. Ini saja. kan bukan. Sekarang tunjukkan Abang ke mau saya ngomong, saya diam deh. siapa dari penerjemah Biblemu yang melakukan penelitian sampai ke Iran sana. Siapa? Jawab. Selesai, boleh saya ngomong? Ya, tunjukkan siapa yang pergi melakukan penelitian terhadap agama Zoroaster dan meneliti koin sehingga di dalam kitabmu ada kata Allah. Siapa? Tunjukkan, silakan. Sabar Ki dulu deh, sebentar. Jangan kau menipu pencuri. Kasih Agamamu memang kesempatan diajarkan, dulu. agamamu memang diajarkan untuk nipu-nipu. Sebentar, Jadi nggak usah. kasih Kau tunjukkan Kak bicara aja. dulu, Bella. Kau tunjukkan aja buktinya. Kau buktikan. Jadi Bukan, saya begini nggak Bang butuh ini, Zuma. saya nggak butuh. Saya sudah jawab tadi nih, saya sudah jawab. Saya tinggal saya jelaskan. butuh. Yang Bang saya Zuma, butuhkan jelaskan. sekarang adalah pembuktian Kristen penyembah manusia itu pada saat mau menerjemahkan kitabnya, mereka melakukan penelitian terhadap koin ini. Cepat kok, sebelum ku tapek kepalamu. Hei, jangan kau patol-patoloi orang kau. Agama patol. Agama patol-patoloi. So bagaimana ini? Sebentar, tenang dulu Bella. Kamu tidak perlu bawa ini. Tidak, sebentar Bang Zuma. Ini kau jadikan saja sebagai pembelaan. Buktikan dulu siapa Zuma, yang melakukan penelitian dari agamamu, mengambil dari koin untuk menerjemahkan Biblemu yang dari barat itu. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Jadi begini, tidak ada hubungannya dengan koin satu. Kenapa saya bawa koin? Kenapa kau hubungkan di situ? Iya, makanya saya jelaskan dulu kenapa saya bawa koin. Di sana, di mana kau hubungkan itu? Maksudnya saya, koin itu kita lihat bahwa abad ke-7 Allah itu adalah gelar, bukan nama. Dari begitu mana loh. kau dapat itu? Ini makanya loh. Waduh, bahasanya ini Islam sekali. Sebentar dulu, Nakal Bang. kau. itu Bu, abad Makanya ke-7 ini kan? Yang kau maksud itu buktinya, abad ke-7 kan? Ini abad ke-7, iya Terus abad apa ke-7 apa Bang. hubungannya dengan nama Allah dalam kitabmu? Iya, jadi abad ke-7 itu hubungannya dengan nama Allah yang ada dalam kitabmu? Bahwa abad ke-7 itu Allah itu adalah gelar. Dari mana nenekmu ajari kau itu? Dengar, makanya saya kasih tunjuk ini. Saya kasih tunjuk ini buktinya. Yang saya tanya, dari mana penulis Biblemu mengambil kata Allah dari situ koin? Dari mana? Hah? Nah, kalau kau suka nipu-nipu agamamu, kau jangan nipu-nipu di sini. Enggak usah kau tipu-tipu. Sekarang saya tanya kau dulu. Dengar. Sebelum saya turunkan kau, dengarkan. Enggak langgar kilo Bang Zuma. Kau yang dengar saya. Kau yang dengar saya. Aduh, dulu nek bawaan ini. Kau penyembah manusia, dengar saya. Penerjemahan Biblemu itu yang mereka jadikan rujukan Al-Quran, penyebutan nama Tuhannya umat Islam Allah, atau mereka jadikan rujukan. Dengarkan dulu. Sekulu, dengarkan dulu. Siapa? Dengarkan sekulu, dengarkan pertanyaanku dulu. Sekulu, dengarkan dulu. Siapa di antara penerjemah Biblemu yang menerjemahkan Biblemu pertama kali dengan mengambil kata Allah di dalam koin orang Zoroaster,
atau mengambil kata Allah yang digunakan umat Islam di Indonesia? Jawab. Sakulu jawab. Sakulu Mak Dendang jawab. Jawab saya. Tidak ada masalahnya itu, karena itu ada gelar, masalahnya. Bang. Berarti kau memang kau Siapa memang Paluka? Paluka. Yang Bukan saya Paluka. tanya, Paluka, Makanya, dengan Paluka. Dengar, Langgar yang saya Kiro, tanya maksudnya, Paluka, siapa di Rasul ini nonton antara bawaan, penerjemah Bibelmu yang ada di Indonesia ini sebelum menerjemahkan Jangki kata Allah pakai itu sirik mengambilnya dari dengar dari dulu, koin? Langgar Kiro, dengar dulu. Dengar Siapa dulu. dari penerjemah Bibel yang Atau mengambil bicara kata dulu, Allah nanti dari koin abis itu ini siapa? saya gantian kita, ya, gantian Oke, kita. Kita dengar ke dulu saya, bicara, ya. dengar ke Kak Belama, dengar Kak. Siapa yang di penerjemahan Wih, kitab bahasanya dengar Kak Sakulu, dengar Kak. Luka, dengar Kak. Siapa di antara penerjemah Bibel Indonesia? Dengar dulu. Iya, oke. Paluka Sundala, dengar Kak. Siapa di antara pengarang kitabmu, penerjemah kitabmu? Kau punya etika tidak kau? Pertanyaan saya, dengarkan. Siapa di antara penerjemah Bibel dari Belanda ini sebelum menggunakan kata Allah dalam Bibel terlebih dahulu melakukan penelitian ke koin? Atau saya tanya kau yang kedua, sederhana saja jawab. Penggunaan kata Allah dalam Bibelmu ambil dari kata Allah yang digunakan umat Islam di Indonesia atau ambil dari kata Allah yang ada di koin itu? Jawab. Oke, boleh saya bicara? Kau dengar Ji pertanyaanku tadi? Aku Langgar. Apa pertanyaan saya? Ya, jadi oke, pertanyaannya dari mana kata Allah saat menerjemahkan Bibel? Oke. Ya, Kau pintar berarti. ya. Jawab nih. Iya, begini. Tenang kita. Dari mana? Ambil napas dulu. Ya, ambil Dari napas mana? dulu. Sudah tenang belum? Iya, saya tanya kok dari mana? Iya, makanya. Jadi, Bang, waktu itu misalnya Ledeker ya, waktu datang menerjemah, pasti dia tanya orang Indonesia, iya kan? Dari Al-Quran Betul. berarti. Iya, makanya. Dari Kebetulan Al-Quran itu orang sudah selesai. Betul. Tamat Iya. tahu berarti. Iya, Sudah makanya selesai, kan? dengar Kak dulu. Kenapa itu tidak masalah? Sekarang dengar argumenku. Nah, ya sabar. Abang kan pintar nih. Bang Zuma pintar. Lebih dari 10 tahun berdiskusi kan? Saya kan orang baru ini, bukan siapa-siapa. Makanya jangan kau sotak. Kau sadar Iya. Cipaing. Tenang Ki dulu Bella. Jadi begini, kenapa tidak jadi masalah di Kristen? Karena Allah itu gelar. Ini nekmu kiper. Ini Tadi argumen saya. Kutanyaku dulu. Saya ulang pertanyaanku. Kutanya dulu. Begini Bang Zuma, sebentar. Jujur Begini. kau ulangi. Sebentar, Penerjemah Bang kitabmu Zuma. itu mengambil kata Allah dari Islam atau dari koin? Iya, karena orang Islam yang membantu, tidak masalah. Karena sekarang saya Allah tanya itu kau, gelar. jangan kau ambigu. Sekarang Bang Zuma Kamu tunjukkan mengambil bukti kata sama saya Allah abad itu. ke-7 Allah itu bukan gelar, Allah itu nama. Kamu Tunjukkan coba. ambil kata Allah Buktinya itu Bang Zuma dari mana? Al-Quran atau dari koin ini? Bang Juma, Langgar Kiro, dengar Ki dulu. Coba abang tunjukkan Saya semua tidak Islam peduli di sini. dengan itu. Saya Bang tidak peduli. Kores, Saya Bang tidak Kores peduli. biasanya banyak Saya data. tidak Coba Bang peduli. Kores. Yang Bang saya Kores. tanya, kitabmu Bang mengambil Kores. kata Allah itu Aduh. dari Al-Quran atau dari koin ini? Juma, tunjukkan bukti abad ke-7 saat Saya tanya dulu Islam berjaya. samamu. Allah itu adalah nama, bukan gelar. Di sini saya bilang gelar. Kalau Anda bilang nama, oke, gini deh. Iya toh. Coba mana datanya Bang Zuma memang kau di ngoroko. Karena Siapa saya tanya Pongor? tidak ada Tenang dulu. hubungannya. Yang saya tanya Tenang, itu dulu. Bibelmu. Yang saya tanya itu Bibelmu. Ambil terjemahan dari Al-Quran atau dari koin? Iya, kuiseng nih. Ya apa jawabannya? Dari koin atau dari karena Al-Quran? waktu itu orang Islam yang membantu penerjemah. Jadi ngambilnya dari mana? Iya, Ambil tentunya kitabmu itu orang ambil Islam dari mana? ambilnya kan dari Quran kan. Alhamdulillah, tapi sudah masalah. selesai. Karena Ambilnya Allah dari itu Al-Quran. gelar. Udah, turunkan host. Bukan, Turunkan. Udah, Allah itu selesai. Turun. Kamu turun. Selesai. Jadi kita mendengarkan teman-teman ya, bahwasanya si Paluka tadi pencuri tadi itu mencuri kata Allah itu dari Al-Quran. Dah selesai kan? Nah, adapun kemudian untuk membebaskan diri mereka itu
dari keadaan yang mengambil terjemahan dari Al-Quran masuk ke dalam kitabnya, mereka mencari alasan, lantas dia dapatkan koin. Meskipun di koin itu gelar, kata Allah itu gelar, di koin itu maksudnya misalnya, tapi faktanya ngambilnya dari mana tadi? Dari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu, nama Allah itu adalah bukan gelar, itu adalah nama. Jadi terjemahan Al-Quran diambil masuk ke dalam Bible, yang adalah nama Tuhannya umat Islam. Kalaupun dia menemukan koin bahwa sembahan Ahura Mazda itu, sembahan orang Zoroaster itu bergelar Allah, walaupun itu ada, tapi faktanya mereka mengambil kata Allah bukan dari koin, tapi dari Islam. Berarti dia dengan sadar mengakui kata Allah dalam Bible itu berasal dari Al-Quran. Salah nggak kalau kita mengatakan dia paluka? Salah nggak kalau kita katakan dia pencuri? Gak salah kan? Gak salah. Gak salah. Nggak salah. Oke, lah. lanjut teman-teman sekalian. Silakan. Ya, apa ya? Ini terlalu kekanak-kanakan sekali argumen. Karena ada lafaz Allah terus ada gambar, maka gambar tersebut dibilang itu adalah Allah. Ini kan terlalu kekanak-kanakan gitu. Bercanda-bercanda bocil-bocil pagan gitu loh. Coba dong kalau mau jujur gitu kan. Allah dibilang gelar itu di mana? Kamus apa? Inskripsi apa gitu. Dalam Al-Quran aja Bismillahirrohmanirrohim. Bismi, nama Allah, nama Allah. Ar-Rahman, yang maha penyayang. Ar-Rahim, yang maha pengasih. Gitu. Itu udah disebut tuh nama Allah. Masih kurang. Al-Fusilat ayat 30. Pengasih dan penyayang. Iya itu Afan. Terus Al-Fusilat ayat 30 sampai 31. Dan beruntunglah orang-orang yang dimana Tuhan mereka adalah Allah. Tuhan mereka adalah Allah. Nggak bisa itu yang satu gelar, yang satu lagi gelar, nggak bisa. Ini belum nanti ke hadis nama Allah banyak banget gitu. Cuman tadi yang menarik adalah buat dia nama Tuhannya mereka yang bernama Yahweh itu ngambil dari dewa berhala bulan Mesir, itu bukan masalah buat mereka. Bagus lah, yang penting jujur dia. Mantap, mantap.